Ibu Bapak yang kami hormati, tema yang diberikan kepada kami adalah mengenai mendidik anak. Tapi mohon maaf saestu menika saya pasti kalah pengalaman dengan Bapak dan Ibu dari segi usia mendidik anak gitu. Saya mendidik diri saya sendiri untuk menanti anak saya saja 10 tahun. Jadi anak saya mungkin rata-rata usia teman-teman saya anaknya sudah kuliah tuh. Anak saya masih kelas 5 SD di Sapen. Itu karena saya harus mendidik diri saya sendiri. Dulu saya mengisi pengajian di sini itu saya belum punya anak. Jadi saya belum diparingi keturunan gitu. Dan definisi anak itu sebenarnya bukan hanya anak yang kita lahirkan. Karena sesungguhnya ada beberapa tanggung jawab kita sebagai orang tua yang juga harus peduli terhadap anak yang meskipun secara biologis tidak dilahirkan oleh kita. Gitu. Kalau saya karena pendidik, yang mahasiswa itu juga anak saya, gitu, Pak Bu. Jadi kalau saya kuliah itu presensinya presensi subuh. Yang sudah bangun subuh chat di WA. Ngoten niku. Kata mahasiswa, di rumah dibegitukan sama mama. Di kampus ketemu ibu juga begitu. Nah, karena ibu itu mamamu di kampus. Di pertanyaan saya pagi hari itu bukan sudah sarapan atau belum? Mahasiswa tadi sudah sholat subuh atau belum? Gitu. Katanya persis pertanyaan mamanya gitu ya, karena kita di kampus kan kita orang tuanya anak orang tuanya mahasiswa gitu Pak dan Ibu. Ibu Bapak, tantangan pendidik anak hari ini luar biasa dan juga tantangan menjadi orang tua baik secara biologis maupun non biologis itu juga luar biasa. Kemarin malam itu tepatnya saya tidak bisa tidur karena saya masih kepikiran dengan kasus seorang guru mengambil anak yatim piatu, diiming-imingi boleh menggunakan handphone, menyodorkan anak itu untuk disodomi suaminya. Jadi karena saya itu orang hukum ya Bu, jadi setiap hari kan kasus-kasus yang saya bahas dengan mahasiswa itu seperti itu. Benar-benar tidak bisa tidur. Terus kata suami saya begini, Mama besok lagi kalau mau tidur itu jangan pernah buka handphone, kan sudah baca Quran kok masih buka handphone, jadinya terpapar berita yang seperti itu. Kemudian juga yang sedang ditangani sekarang ini seorang anak tiri itu yang 3 tahun itu diperkosa bapaknya tiri karena ibunya takut dicerai. Dan kemudian juga yang yang terakhir kemarin saya baca kasus penjual 35 bayi itu oleh hakim hanya divonis 7 tahun. Padahal dia menjual 35 bayi ke Singapura. Saya mengguduk hakimnya itu sama mahasiswa. Karena mau saya tanya kuliah hukumnya di mana gitu. Karena kalau pembuktian sudah terbukti, itu hakim bisa memberikan maksimal pidana, kecuali tidak terbukti, kan terbukti. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, fenomena hari ini saya masih ingat betul ketika waktu itu pengajian yang menyampaikan pengajian itu Pak Najib engkang pundi Mbak Sasran nih kalau Pak Najib Mbak Sasran nggih Mbak Sasran. Pak Najib itu juga di Kemenak seperti almarhum bapak saya, beliau menyampaikan bahwa mendidik anak itu mengapa Rasulullah itu didiklah anak sesuai zamannya itu karena zaman itu selalu berubah nih Bapak dan Ibu. Mungkin putra putri panjenengan, wayah panjenengan itu di rumah Bapak dan Ibu, di rumah. Tapi dia melakukan perjalanan yang sangat jauh bermodalkan sosial media. Terpaparnya sosial media itu jauh lebih berdampak daripada apapun. Maka memang kalau menghindari sosial media ataupun apapun itu tidak mungkin. Tapi kalau membatasi itu kewajiban. Karena saya banyak menemukan ibu-ibu seusia saya yang menyampaikan anakku tuh lebih betah di UTI sama kakung. Soalnya di sana boleh main handphone. Itu sesuatu yang sama sekali tidak boleh Bapak dan Ibu. Ataupun kalau mau main handphone itu boleh tetapi harus ada yang mengawal. Itu sebabnya kemarin ibu saya itu beli 10 mainan. Ada dakon, ada catur, ada bentek nih kok. Ibu tesih perso istilah bentek mboten nggih. Bapak tesih perso nggih Pak, bentek. Sampai ibu saya itu beli bola bal kasti dan lain sebagainya. Mengapa Bapak dan Ibu? Karena sekarang itu tantangannya luar biasa. Handphone kita ini Bapak dan Ibu ada catur.
Tapi di sela-sela permainan akan ada iklan pornografi. Zaman saya kecil, pornografi itu simbolnya di permainan Shinchan dan Tarzan. Sekarang sudah berkembang lagi, dan bahkan sekarang sudah namanya game online. Dan sekarang perselingkuhan itu banyak dilakukan di game online. Jadi sekarang ini saya mengajari ibu-ibu untuk pintar main game, biar suaminya main game sama ibunya. Nah, gimana Pak Bu? Karena kalau yang kedua, ibu-ibu tuh saya ajari nonton bola. Mengapa? Karena bapak-bapak itu akan menghargai orang yang bisa bicara bola. Saya diskusi bola sama di pagi hari dengan suami saya. Setelah itu Pak Bu, saya ajak ke Superindo, saya belanja 2 keranjang, suami saya nggak protes. Nah, karena mama tadi ngobrol bola kan hatinya senang. Wah, kalau PA-nya juara, soalnya mau pemain lini tengahnya begini. Ini baiknya meskipun nggak kuat ya ditopang begini-begini. Oh iya, yuk sambil belanja masukkan barang sebanyak mungkin, kan. Jadi bapak-bapak itu memang suka nonton bola Bu. Ibu-ibu tuh ampun duka kalau bapak-bapak nyeduk ning ngarep TV. Bagi bapak-bapak bola itu sebuah dunia. Dan maka kita ya ikut menikmati saja. Kalau kemudian bapak-bapak nonton bola dan hujan deras kok baju tidak ada yang ngangkat, ya memang seperti itu Bu. Saya pernah pagi hari marah-marah karena kakak saya ipar dan suami saya tanya ponakan saya di mana. Pagi Bu, ya pagi-pagi karena ada jadwal pertandingan pagi. Jawabnya apa? Neng dia mau 2 orang dewasa tak pasrai balita, kok orang genep, saya bilang begitu. Kemudian kakak saya, mau gol itu gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa tidak bisa memang laki-laki itu berpikir multitasking. Lah itu kalau penjenengan nyuci, masak, melebu, masak, ngepel, semuanya jadi satu, nanti gosok, dan sebagainya, nggak bisa. Kita terbiasa multitasking Bu, karena jembatanan otak laki kanan dan kirinya perempuan itu lebih tebal daripada laki. Kalau bapak-bapak itu tidak multitasking tapi sangat fokus Bu. Ya, bapak-bapak itu sangat fokus. Saking fokusnya Bu, kalau masak bapak-bapak itu setelah selesai masak ada PR yang banyak sekali yang harus kita selesaikan. Karena apa? Karena begitu masak itu fokus, tidak bisa Bu bapak-bapak masak sambil membersihkan. Itu bagian yang harus kita kenali Bu untuk keluarga sakinah. Jadi terkadang keluarga sakinah itu problemnya dimulai dari nanti ya kalau di pengadilan agama, mahasiswa saya kan banyak yang hakim PA gitu menceritakan bahwa pertikaian yang tidak pernah selesai. Lah pertikaian nggak cuma seputar asa-asa umba-umba, itu nggak penting Bu. Yang begitu itu kita serahkan saja pada mesin gitu, ya. Nah, jadi tidak perlu kita memperdebatkan sesuatu yang menimbulkan. Karena apa? Bangun rumah tangga itu kan, ingat Bapak dan Ibu ya, kita itu kan dalam Islam tidak mengenal bahwa pernikahan itu landasannya cinta, boten. Mitsaqon walido, ikatan yang sangat kuat itu landasannya adalah kita sepakat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kan yang pertama sakinah dulu, artinya nopo? Tentram kan. Jadi pernikahan itu untuk menimbulkan ketentraman ini nanti ada kaitannya dengan anak-anak. Bu, kalau penjenengan ada ganjalan terhadap bapak ditulis mawon Bu. Jadi terungkapkan kan loh. Kalau tidak terungkapkan nanti drama. Kita merasa tidak dipahami. Kalau saya sedang marah dengan suami itu saya tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga nggak saya kirim suratnya itu. Tapi kan unek-uneknya sudah keluar. Karena emosi itu harus diungkapkan. Nah bapak-bapak itu juga bukan Bu, paranormal yang harus menebak-nebak pikiran kita, begitu nggih? Bapak-bapak itu kan kadang-kadang tidak tahu Ibu itu perasaannya seperti apa gitu loh. Jadi bapak-bapak itu jangan diminta menebak-nebak, karena kata suami saya yang sulit diprediksi itu cuma 2, satu weather cuaca, yang kedua woman perempuan. Itu 2 hal yang paling sulit diprediksi dan memang kalau di Inggris begitu. Jangan tanya kepada laki-laki itu 2 hal, satu cuaca, yang kedua adalah perempuan. Karena cuaca hati perempuan itu hanya dia dan Allah yang tahu, gitu. Misalnya begini, Ibu mau kondangan Pak, Ibu ngendiko ngeten iki, Pak orang duwe sandangan gitu. Bapak kan bingung ya, kok nggak punya baju, lemarinya saja 2 gitu kan? Bingung kan Pak? Maksudnya apa Bu? Sementara baju Bapak itu cuma 2 Bu. Baju koko untuk pengajian dan baju kerja.
Kalau ibu, baju piknik, baju ngaji, baju senam beda semua, gitu. Beda semua. Jadi bapak-bapak itu tidak bisa Bu kalau disuruh menebak-nebak gitu. Dan bapak-bapak itu akan paham juga Pak, ibu-ibu itu perlu validasi itu hanya di rumah Pak, agar tidak mencari validasi di luar. Contoh ya Pak, ibu-ibu tuh tiap hari masak nih, masih tanya pula, Pak, niki rasanya pripun? Bapak kan bingung. Nah, bukannya rasanya podo biasa nih, ngerti nggih? Gitu kan Pak? Tapi itu namanya validasi Pak Bu. Jadi validasi itu penting. Dan saya memang mengajarkan ibu-ibu kalau mencari validasi di rumah saja. Mboten usah wonten sosial media, ngerti lho. Ibu-ibu ini kan suka posting. Alhamdulillah selesai masak. Nanti nggak ada yang nge-like baper. Gitu. Jadi kita tuh perlu validasi. Nah bapak-bapak, kunci kebahagiaan seorang ibu adalah ketika validasi itu diberikan oleh orang yang dia cintai. Namanya adalah suami. Jadi suami saya itu kadang-kadang nggak penting, jilbabnya bagus gitu. Tapi kalau cuaca hati saya sedang tidak enak, oh yang ini apik, tumbas ki meneh toyang sing luwih apik. Nah gitu kata suami saya. Kadang niatnya apik malah keliru piye yo, mana kayak gitu. Sama, adik saya tuh jam 8 malam telepon. Mbak, iki adimu takon, istrinya maksudnya. Dek takon, aku langsing porang, aku jawab ya mbak, tak jawab langsing, nanti dia bilang menghina. Tak jawab ora, tambah ngamuk. Sebaiknya aku jawab apa, katanya gitu. Oh ternyata Bu, seorang manajer BUMN seperti adik saya pun menjawab pertanyaan sulit itu bukan pertanyaan dari pimpinan, tapi pertanyaan dari istri. Nah maka Bapak dan Ibu, satu, pasangan kita itu bukan orang yang perlu kita persulit hidupnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mempersulit hidup kita sendiri, ya tentu. Gitu. Kita tuh kan kadang-kadang suka begitu. Ya, jadi saya ini mengajak diri saya sendiri kok. Saya tidak tidak sedang menceramahi orang lain, tapi saya mengajak diri saya sendiri juga untuk tidak mempersulit diri sendiri. Saya pagi-pagi bangun, biasanya pembagian perannya itu yang masak nasi suami, yang lauk saya. Ketika saya bangun, ya dereng masak nasi. Lah mau final, lah mau semifinal, saya juga gitu. Oh ya nggak apa-apa. Sekarang gini saja, kita habis ini keluar cari makan. Sebab itu kewajiban jenengan tanggung jawab, orang juga masak nasi kok, aku juga juga masak lauk, saya bilang gitu. Tapi dibikin santai aja gitu loh Bu. Nah selama di perjalanan saya tanya, oh permainannya kok apa? Sudah ini. Jadi ketika saya milih makan tempat yang mahal, suami saya juga nggak protes gitu. Ya kan? Jadi kita manfaatkan Bu situasi-situasi di mana suami itu sedang sangat bahagia, kata nih Pak. Gitu. Jadi kita memanfaatkan sebaik mungkin peluang-peluang di saat suami kita itu sedang pada fase sangat bahagia. Nah, seperti itu. Kok Bu Norma ngajarinya begitu ya begitu Bu, gitu. Ya sama seperti itu Pak Bu. Ini sekarang ini dosen sedang pusing ya Bu Abid ya. Gara-gara ada 3 rektor perguruan tinggi negeri mengatakan gaji dosen itu 30 sampai 60 juta. Itu bapak-bapak pada telepon saya. Bu, sumpah yo, naik sumpah ramo Pak. Saya bilang begitu. Ya karena dia juga non muslim. Gini Bu, demi Tuhanku ya Bu, penghasilan saya tuh nggak segitu. Nanti kalau istri saya tanya, ibu yang jawab ya, ini penghasilan saya. Kemarin itu Pak Bu, saya menerima 5 WA, screenshot gaji dosen. Terus saya bersyukur, alhamdulillah gaji dosen yang wadah bisa duwe akeh saya gitu. Pinter bener mana sih ya? Nah kayak gitu. Tapi saya memang dijurhati bahwa ketika dosen-dosen swasta itu mau berbondong-bondong masuk negeri, berharap penghasilannya per bulan 50 juta, ternyata tidak seperti itu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengelola anggaran itu dengan penuh rasa syukur bahwa kita masih punya penghasilan tetap setiap bulan. Itu yang saya ajarkan. Dan kalau pegawai baru di Wadah saya cuma satu, pertanyaannya adalah setelah tanda tangan kontrak dan setelah menerima gaji pertama, sudahkah menjatuhkan niat untuk membayar cicilan atau tabungan haji? Itu pertanyaan saya. Ada anaknya Pak Aris Madani yang juga pegawai di Wadah, katanya Bu, sebelum saya beli sepeda motor ini saya sudah punya tabungan haji sesuai perintah Ibu. Nah karena seperti itu, karena tadi antrian sangat panjang. Ibu bapak yang kami hormati, apa peran orang tua hari ini? Sebenarnya peran orang tua itu adalah desainer dari ekosistem moralnya anak. Mengapa saya menyampaikan ekosistem bapak dan ibu? Karena moralnya anak itu tidak lepas dari moralnya orang tua.
Kan kita tidak bisa menyuruh anak kita sholat, Pak Bu. Yang bisa adalah mengajak sholat berjamaah. Kan nggak? Kita tidak bisa menyuruh anak kita rajin, yang ada adalah bersama-sama mentradisikan menjadi orang rajin. Kan nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malah gak baca kalau nggak pakai kacamata. Wal yakhshaladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jadi hendaklah mereka merasa takut orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka itu keturunan yang lemah. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan syadida. Maka bertakwalah kepada Allah. Takwa ini adalah jalan agar kita tidak dihinggapi rasa takut. Ya, dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar, artinya menjaga hak keturunan. Ibu bapak, Quran surat An-Nisa ayat 9 ini sangat populer di Indonesia. Tetapi ada dua makna dari Quran surat An-Nisa ayat 9 ini. Ada yang mengatakan bahwa karena khawatir seandainya mereka mati itu meninggalkan keturunan yang lemah, maka banyak orang tua yang menggelar karpet merah untuk putra-putri mereka. Tapi ada yang karena khawatir melanjutkan membaca Quran surat An-Nisa ini, maka bertakwalah kepada Allah. Benar-benar menundukkan bahwa anak itu adalah juga makhluk Allah yang harus diberi keteladanan. Dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Tidak ada tutur kata atau lisan yang benar tanpa perilaku yang benar. Artinya apa? Memberi keteladanan kepada anak. Contoh Pak Bu, hanya karena seorang itu khawatir akan masa depan anak, maka dia melakukan segala hal untuk menggaransi masa depan anak. Contoh, sampai mengubah aturan. Ibu bapak kerso mboten nggih yang saya maksud siapa? Saya nggak boleh terlalu vulgar nggih Pak Bu, pengawasan mengenai vulgar ndak rame malah gitu. Ya. Jadi menggelar karpet merah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya tahu bahwa ketika tali sepatu anak saya lepas mau masuk sekolah SD Sapen, itu ada orang tua yang menalikan tali sepatunya. Katanya itu yang diingat seumur hidup. Kalau saya tidak Pak Bu. Saya akan jongkok menunggui anak saya membenarkan tali sepatunya, tapi saya jongkok. Karena itu yang akan dia ingat seumur hidup. Bukan berapa uang saku yang saya berikan, tapi berapa lama saya jongkok menunggui dia untuk menalikan sepatu. Tapi saya tidak akan pernah menalikan sepatu dia. Kalau baju anak saya robek Pak Bu, itu saya tidak akan membawa ke tukang jahit. Tapi saya akan duduk bersama dia mencari baju saya. Baju kebangsaan ibu-ibu se-Indonesia Raya bernama daster. Nah, itu untuk saya jahit di samping dia agar dia mampu melakukan itu. Ketika anak saya hari itu tampak enggan makan, saya tidak akan pernah bahkan menelpon suami saya, ya belikan lauk, adik nggak doyan makan. Nggak seperti itu caranya. Saya akan bersama dia membuka kulkas, kamu mau makan apa, mari kita sama-sama masak yang kamu sukai. Begitu. Jadi kita memang diajarkan tidak menggelar karpet merah Bapak dan Ibu. Bapak Ibu ingkang kagungan putra sampun lulus kuliah, boten sah galau babagan pekerjaan. Nggih. Biarkan anak kita itu mencari jalan pekerjaan yang sesuai untuk dirinya sendiri. Karena saya pernah ketemu mahasiswa FKIP, katanya Bu, saya itu kuliah 4 tahun terpaksa. Saya dipaksa jadi guru karena orang tua saya guru. Padahal anaknya itu cocoknya wirausaha. Setiap pagi bawa makanan ke kampus, Bu. Saya termasuk harus klarisi kan. Bu, nugget ya? Apakah saya nggak punya nugget di rumah? Nggak seperti itu. Kalau saya ada mahasiswa mau jualan itu, saya klarisi saja, biar dia termotivasi untuk selalu berwirausaha. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, Quran surat An-Nisa ayat 9 ini kalau dibacanya sepotong hanya sampai mereka itu khawatir seandainya mati meninggalkan ada keturunan yang lemah, maka yang dilakukan adalah menggelar karpet merah. Tapi kalau tidak, maka yang dilakukan adalah tadi senantiasa membawa anak pada dunia yang takwa dan berbicara dengan jujur. Dunia kita sudah berubah.
Sehingga kejujuran kepada anak itu adalah keteladanan yang sangat penting. Rumiyin nggih Bapak dan Ibu, daftar ASN itu gampang sekali, kata nggih. Kata ibu saya daftar nopo Bu, baru sarang-sarang ngoten niku lolos ngaten. Sami mboten. Dan kita tidak perlu takut karena sekarang ini beberapa generasi muda kita sedang mengalami era frustasi. Mereka mengatakan negara kita itu tidak ada meritokrasi, Bu. Kalau kita orang jamaah di Indonesia, terutama yang jamaah Muhammadiyah, sudah terbiasa meritokrasi ya Pak Bu. Terbiasa bersaing dan mendapatkan yang terbaik karena persaingan. Nah, meritokrasi menikah Bapak dan Ibu yang harus kita jaga pula. Saya selalu mengatakan, nak, bisa jadi kamu nanti tidak atau akan kalah saingan dengan teman-temanmu. Kalah saingnya itu macam-macam. Bisa karena temanmu disupport orang tuamu, bisa karena temanmu memang ditakdirkan lebih baik, tetapi kewajibanmu itu hanya berusaha yang terbaik. Karena generasi muda sekarang, Pak Bu, tantangan saya sebagai dosen, mahasiswa itu mengatakan, Bu, buat apa saya kuliah rajin, saya kalah dengan yang punya ordal. Repot sekali kan? Kemudian saya berpikir, jangan sampai saya menjadi ordal bagi keluarga saya sehingga keluarga saya tidak lagi mau menjalani meritokrasi. Meritokrasi itu barang siapa yang layak dia yang diambil. Kata. Nah sekarang anak muda itu buatan ngaten Pak Bu. Anak muda itu berpikir Bu, yang penting ada ordal Bu, yang penting ada koneksi Bu. Itu pola pikir yang salah Pak Bu. Sebuah negara tidak akan pernah maju kalau kehilangan meritokrasi. Contohnya negara Tiongkok. Tiongkok itu mengapa maju? Karena jam 11 malam mereka itu masih belajar. Saya sempat mengunjungi kampung muslim di Tiongkok Bu. Saya beli mie, karena kan cari makan halal harus datang ke tempat yang jualan langsung. Itu bapaknya jualan mie, ibunya nunggu mie-nya matang itu tadarus, anaknya tuh jam 11 malam masih belajar. Saya tanya, kok anakku jam 11 malam masih belajar? Nanti berhenti belajar jam 12 malam Bu, anak di sini katanya gitu. Padahal itu anak SMA. Nah kalau putra-putri kita Pak Bu, apa yang dia lakukan? Jam 11 malam scrolling. Lah ibu yang scrolling dan cek nomor keranjang kan ada. Nah jadi begitu tadi. Banyak orang tua berpikir bahwa tugasnya itu menjaga anak dari pengaruh buruk. Mboten Pak Bu. Pengaruh buruk itu sekarang tidak bisa lagi betul-betul steril karena kita hidup di dua alam. Ada alam online dan percepatan kerusakan alam online itu 2 kali lipat lebih buruk daripada percepatan offline. Bayangkan di Sidoarjo itu Pak Bu, hampir 500 anak itu kan berarti usianya di bawah 18 tahun terpapar HIV/AIDS dari Dinas Kesehatan. Dan sekelompok anak itu terpapar HIV/AIDS anak SMP karena mereka jajan bareng booking 1 orang. Yang di booking adalah penular penyakit HIV/AIDS. Saya baca yang seperti itu Pak Bu di Hari Anak Nasional tanggal 23 kemarin. Itu luar biasa gejolak saya. Sehingga pertanyaan saya kok bisa? Karena sekarang ada BO Pak Bu, booking online. Jangan dikira anak-anak itu tidak membuka situs-situs seperti itu. Maka wajib hukumnya Bapak dan Ibu mirroring handphone dengan putra-putrinya. Saya itu tahu yang dibuka anak saya apa, karena handphone saya itu mirroring. Kalau suami saya enggak Bu, makanya saya kepo sama suami Bu. Suami itu saya percaya 100% Bu. Saya pasrahkan sama Allah kalau suami Bu. Jadi saya tidak perlu mirroring handphonenya suami saya WA sama siapa, kok nggak penting banget hidupnya. Gitu. Tapi kalau ibu penting, dia buatan apa-apa. Ya, jadi di mirroring. Handphone itu harus kita mirroring. Ibu-ibu yang punya cucu buatan apa-apa, cucunya di mirroring handphonenya. Agar kita tahu yang dia buka itu apa. Jadi krisis moral itu mengapa Bapak dan Ibu? Krisis moralnya anak itu bukan dimulai dari anak, tapi anak itu adalah imitasi dari orang tua. Ngaten nggih? Orang tua saling menghina di sosial media. Terus mboten? Jatuh netizen nih kalau. Gitu. Saya itu pernah marah gara-gara orang-orang Muhammadiyah berdebat di Facebook saya soal pilpres. Saya remove dari pertemanan. Lah wong babakan pilpres men kok cobirien sing berdebat soal pilpres nika pripun. Nika 2 orang toh Bu. Yang satu yang satu hi. Dan dua-duanya jadi presiden kita, kata Sundi pun mboten mawon, gitu. Kok dulu kita sampai berdebat seperti itu?
Alah, akhirnya tiba jebule, ngoten nggih. Jebule pripun bener mboten sak kula lajengaken panjenengan piyambak, nggih to? Dua lho yang dulu menimbulkan perdebatan kita, nggih to? Ngantos kados napa nika jodakan kalih tanggane, astagfirullahaladzim. Nah, korupsi juga dianggap biasa, Pak, Bu. Bagaimana orang yang kuliah hukum mengelak, menyembunyikan emas 74 kg katanya bukan emasnya. Nah, saya mau bicara apa di depan mahasiswa fakultas hukum? Kalau sudah runtuh seperti itu sarjana hukum yang sudah pernah lulus sebelumnya. Nah, saya bercanda sama tetangga, Bu, emas medonnya tuku piro Bu Norma? Ayo maksimal lagi 5 gram, koyo arep 74 kilo, Bu. Saya bilang gitu. Saya kalau beli 74 kilo jeruk, Bu, untuk pengajian, gitu. Kok nemen tuku emas 74 kilogram gitu. Jadi korupsi juga dianggap biasa, kebohongan juga dianggap strategi. Bagaimana ini, Bu? Bohong adalah strategi, ini kan luar biasa. Yang memberi contoh adalah orang-orang dewasa. Kekerasan menjadi hiburan. Nggih mboten? Kekerasan itu menjadi hiburan sekarang ini, Bu. Bullying dan lain sebagainya, kata nggih. Karena apa? Orang tua itu juga membuli orang tua lain loh. Saya itu juga ada waktu dibully orang. Hanya karena saya tidak pintar masak. Wah, nek aku ki nek pengajian ngene iki yo selalu nyepake. Ning yo ning komplek yo ono wae ibu sing ora pintar masak. Kula to, Bu, saya bilang gitu. Leres, saya bilang gitu. Kalau saya dibully saya balas leres. Ning ngeten, Bu, ketika jadwal saya menyediakan makanan, pernah ada masalah? Enggak, belum kalau pesen enak-enak. Lah yo kan iki jagone pesen kok. Saya itu jagonya satu pesen, yang kedua jago ngicipi, ya kan? Itu keahlian yang luar biasa saya pertahankan daripada saya mempertahankan kebiasaan tidak pintar masak, berharap semua orang menyukai masakan saya. Kok angel men? Lah buat apa saya ngaji kemana-mana kalau sampai nggak hafal? Di Kerapia yang pintar bikin pempek siapa, yang pintar bikin lemper siapa? Buat apa saya ngaji gitu? Salah satu manfaat ngaji itu mengenali ibu-ibu yang pintar memasak, kan loh? Nah, yang penting itu kan tersedia. Jadi bullying itu terjadi juga sama orang tua. Tetangga saya tergopoh-gopoh bawa minuman, mengatakan, "Iki teh iki ora standar." Alah, standar pijengki, saya bilang kayak gitu. Ngeten mawon, Bu, jenengan ngasto wae teh kok dalem. Karena teh bikin, yang bikin itu sudah yang mau ramu 10 teh lewat YouTube, terus dimasukkan dan takarannya harus sekian sendok ala angel. Menurut saya teh di dunia tuh rasanya ya gitu-gitu aja, Pak, Bu. Nggak ada yang spesial. Tidak mungkin teh yang tiba-tiba rasanya menjadi stroberi, kan yang tenang. Jadi saya tuh heran bahwa bullying itu juga terjadi. Ibu-ibu, mari kita hindari membuli dengan cara menyindir. Aduh, aku nek nyepake lemper ki rasane ngono kae ya jeneng gitu. Ngendika di sebelah yang tadi pesen lemper, itu bullying, Pak. Nek bapak-bapak mboten, Bu. Bapak-bapak itu hanya kenal 2 istilah dalam makanan, enak dan enak banget. Terus ibu-ibu itu nggak perlu validasi bapak-bapak, jawabannya sudah jelas. Bapak-bapak mau mengatakan tidak enak, wah nanti perang dunia ke-10 nanti, Bu. Nah, kemudian popularitas lebih penting daripada integritas. Pak, Bu, yang populer di sosial media menikah ngatos-ngatos. Ada orang yang tiap hari bicara mengenai keluarga sakinah di sosial media. Bapak Ibu nggak tahu istrinya berapa kali menghadap saya mau mengajukan cerai. Ini memang jadi sarjana hukum itu bikin nggak bisa tidur karena tahu yang dibalik-balik begini nih loh, Bu. Nggih toh? Ada bapak-bapak yang selalu menekankan, mari kita menjaga keluarga sakinah. Nggak tahu saja teman saya dia lamar untuk jadi istri kedua. Makanya kalau ada ibu-ibu, Bu, kita pengajian ke bapak itu, aku ngaji di Borneo, saya bilang gitu. Ibu kok nggak pernah mau mengikuti pengajian bapak itu? Lah saya tahu teman saya mau dilamar jadi istri kedua, masa saya suruh ngaji di sana. Gimana? Cinta itu benar mah penasaran. Itu rahasia, jadi yang tampak di sosial media yang seperti itu nggak usah, Pak, Bu. Kita tampakkan saja di sosial media itu yang ringan-ringan, tapi tidak usah terlalu banyak menceramai orang lain, gitu. Ya, karena di sosial media orang yang suka ceramah, mari kita tingkatkan kualitas kerja, walah presensi ini ambles, gitu. Bahkan saya kemarin takziah itu ketemu ibu-ibu seorang ASN. Alah, handphone kleru, kok kalian tuh nopo, Bu? Kalau niku gadah kalih sik setunggal kalau tinggalkan kantor mungkin di
absen ke kanca kula. Iki piye toh? Saya malu karena di depan saya itu yang takziah anak-anak muda. Anak muda kan berpikir sesok nih aku tua, aku titip presensi. Niki kula mboten nyindir lho Bu, Pak. Ayo mboten sinten sing handphone kalih nggih presensi. Handphone kok dua untuk presensi. Jadi ketika di atas lem itu ada ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu, Pak Bu. Jadi sebelum menjaga keluarga yang harus dijaga adalah diri kita sendiri. Kok perintahnya ngeten? Kalau saya bilang sama anak saya, nak jagalah jarimu. Jagalah ibu-ibu. Alah Pak, kalau patok ibu-ibu, munjo Bu, munjo. Nah ini airnya di mana ibu-ibu itu luar biasa loh Pak. Gercepnya, luar biasa Pak. Penjenengan ngoten ibu-ibu langsung mendetke unjukan luar biasa tuh Pak. Sebenarnya yang paling cerdas di dunia ini hanya istri-istri penjenengan loh Pak. Cobi bapak ngoten mawon langsung unjuk riyen Pak ngoten. Bapak kesel ngoten, aduh pedesen ya Pak gitu. Luar biasa. Jadi bapak dan ibu yang harus dijaga itu diri kita sendiri dulu. Oh, mboten usah dibahas lek kula niku mau. Sudah terbukti ibu-ibu itu sangat sensitif ngoten nggih. Kenapa yang harus dijaga diri kita sendiri? Karena kita itu adalah ekosistem keteladanan anak. Iya betul. Dulu saya itu memang suka merintah anak saya, karena saya begini Pak. Nah, yang tidak boleh kamu langgar itu dua. Satu perintah agama, dua perintah mama. Tapi Pak, ternyata semua perintah mama itu dalilnya perintah agama. Nanti kalau kata anak saya mana yang perintah mama, mana yang perintah agama? Sholat perintah agama, makan habis perintah agama. Lama-lama semua perintah mama jadi perintah agama. Nah sekarang Pak Bu, setelah saya banyak belajar mengenai parenting itu soal membersamai, bukan soal memerintah. Saya bilang sama anak saya, nak sini, saya ajak ke tempat cucian, ya Ma, apa yang kamu lihat di sini? Belum dicuci, nah kata dia, cuci. Habis itu, nah itu bunyi apa? Oh iya Ma, ya saya sambil jemur. Tetangga saya apa Bu? Alah, jari wong sibuk, kok dadak umbah-umbah? Bukan umbah-umbahnya Bu. Ini pelajaran bahwa pekerjaan rumah itu harus kita bereskan. ART itu namanya asisten. Bu, hati-hati. Saya kemarin menerima pengaduan. Seorang bapak ingin menikah lagi dengan ART karena bukan jadi asisten. Karena ART-nya itu mokoi, masa apa semua kebutuhan sampai mengambilkan nasi dari Magicom ke piring. Ibu-ibu saya beri ini Pak, ibu-ibu saya beri warning biar ibu-ibu takut. Nah jadi seperti itu sampai memilihkan baju yang akan dipakai. Kalau saya ART tidak Pak Bu, ART itu tugasnya satu, ngepel bagian-bagian terdalam yang membuat saya emosi, gitu. Masak ya saya sendiri, karena yang tahu selera itu kita sendiri Pak. Ya kalau mbaknya mau racik-racik monggo, tapi kalau masak harus saya, tangan saya sendiri. Oh kalau saya enggak kok terima beres ya enggak mau. Oh, dia bukan istrinya suami saya, masa saya terima beres gitu. Dan saya hanya seminggu berapa kali. Kenapa Pak Bu? Karena saya itu di PKBH loh Bu. Jadi pengaduan yang ke saya tuh ngeri-ngeri ngoten niku lho. Kalau saya nggak matur sama penjenengan nanti penjenengan tidak tahu yang ngeri-ngeri di belakang itu. Jadi yang paling penting itu jagalah dirimu dulu. Bu ini dumugi jam pinten? Songo napa jam pinten? Oh nggih. Pinten mulai? Nggih. Sampai jam 7 ya? Lah niki pun Belanda kok jenengan ngendika jam 7, Bu. Nah, mboten ampun 9 Bu. Karena ibu-ibu kalau sudah 7/4 itu yang sudah terpikirkan lauknya apa? Nanti siang apa? Bu, jadi kayak orang Jepang tuh loh Bu. Sekarang dibikin sekarang. Gitu. Nanti dibikin nanti. Ngoten niku. Ibu-ibu tuh kadang-kadang pengajian kesini nanti jam 12 siang sudah dipikir. Membebani pikiran Bu. Monggo kalau Mbak Desari, mboten napa-napa. Nggih. Wonten ing kantor. Pak, saya selalu mengawali ceramah ini. Kemarin di Sleman Pak Bupati sampai tanya,
aku mau jangan ngantuk tenan dan saya mau tidur, karena Bu Nurman ceramah katanya orang yang bisa ngantuk itu karena orang itu merasa sangat nyaman. Berarti kalau bapak-bapak tindak pengawasan ten masjid, tindak acara Muhammadiyah, tindak acara nopo bapak ibu ngantuk, berarti tempat itu sangat nyaman. Boten sak difoto dielekke nopo mulai digugah, boten bareng. Berarti ibu-ibu itu datang ke sini melepaskan segalanya untuk relaksasi. Kata nggih, Bapak. Nah, kemudian orang tua itu tidak bisa mengontrol dunia, Pak. Tetapi kita itu bisa mendesain lingkungan. Apa desain lingkungan untuk anak kita? Satu, rumah yang banyak percakapan. Nopo hubungannya Bu Norma, rumah yang banyak percakapan. Hari ini Pak Bu, rumah itu banyak keheningan, semua pegang masing-masing. Ampun Pak Bu, nggih, ampun. Perbanyaklah rumah itu dengan percakapan. Bu, itu nanti gelas bisa pindah sendiri, buat saya fokus buat gelas nih. Bisa pindah sendiri Bu, remote-nya tik. Ini. Nah, banyak percakapan itu penting. Bapak-bapak, kalau kita itu ini KKN ya, UAD melewat ini kalau foto mengke sponsornya KKN UAD. Banyak percakapan itu penting sekali Pak Bu, karena itu adalah kalau Pak Busro bahasanya perlekatan yang hangat dalam keluarga. Pak Busro itu menyampaikan salah satu faktor korupsi itu karena orang tumbuh dalam keluarga yang perlekatannya tidak hangat. Ngerti lho. Pak, kalau ibu-ibu banyak ngendikon itu mboten napa-napa. Sehari berapa ribu kata ibu-ibu? Mboten napa-napa, Pak. Itu berarti rumah panjenengan menika hangat. Tapi Bu, mohon kita memilih diksi atau pilihan kata yang terbaik. Ngaten nggih. Saya kan suka bini sama suami saya. Ya, jenengan mau olahraga? Iya. Habis olahraga ngapain? Yo, aku mau resep mandi maksudnya. Oh iya. Suami saya langsung paham kok, Bu. Baju habis olahraga harus dikembalikan ke tempatnya. Saya cuma tanya gitu, Pak. Tidak usah marah-marah. Jenengan iki piye kok? Mawa gimana ya baju olahraga? Ora dilebokke mesin cuci dan enggak penting, Bu. Kita tuh dengan bapak-bapak tuh hanya perlu mengingatkan. Jenengan mau olahraga? Oh iya, labine orang tak godeng mesin cuci. Ngerti nggih? Karena bapak-bapak itu hobi sekali menempatkan baju di atas kasur. Gitu kan? Ya, kata suami saya begitu, Bu. Dan hobi menarik baju yang paling bawah di antara tumpukan yang sangat tinggi. Betul apa-apa, Bu? Itu kebiasaan kok. Nah, sekarang baju suami saya yang paling bawah itu saya kasih tulisan. Diambil dari atas ya, Ayah. Thank you. Suami saya langsung, ya caranya yang mau dipakai hari Senin memang ditaruh di atas. Yang saya ngajari sama Bu anak saya dong. Nah, sortir baju ayahmu yang mau dipakai paling atas. Nanti tidak timbul perang dunia ketiga di almari, saya bilang begitu. Nah, jadi perlekatan dalam keluarga itu dengan banyak percakapan. Rumah yang banyak percakapan itu lebih baik daripada rumah yang banyak aturan. Rumah yang banyak doa lebih baik dari rumah yang banyak marah. Jadi misalnya kita menginginkan suami apa, Bu? Alhamdulillah ya, jenengan sehat ya, rezeki lancar ya. Ning pasar ya ayo. Jadi kita puji dulu Bu suami itu. Sama dengan anak saya, alhamdulillah nah hari ini kamu sehat ya. Enggak pilek saya enggak. Yuk kita olahraga. Maksud mama ngepel. Ya semacam itu nah. Jadi sebenarnya mereka itu harus kita buat nyaman. Kita itu menghargai. Bapak-bapak itu tidak perlu apa-apa Bu. Hanya satu perlu dihargai. Kerja kerasnya, upayanya. Nah bapak-bapak itu jemput penjenengan Ibu. Penjenengan dijemput setengah jam memang rampung-rampung oleh pamit. Gitu. Itu kan harus kita hargai. Jadi saya mengatakan pada suami, ya acaraku selesai jam 7, jemputnya 7.30, mau mama pamit setengah jam, ya gitu. Gitu Bu, ibu-ibu tuh pamit, sahabat-sahabat ya bapak-bapak itu kalian nunggu ngantusnya tadi dulu, ya Allah, nungguin tempat ibu, Nah, terus itu tadi. Nah rumah yang lain adalah yang banyak diskusi, apa-apa tuh didiskusikan Pak. Bu, kadang-kala kita yang kerja dan kemudian pulang itu kan sudah capek.
Tapi jangan pernah capek berdiskusi dengan keluarga. Saya kadang di kantor tuh diam, Bu. Kayak orang Jepang saya itu. Orang Jepang itu mengapa banyak produk apa, Bu? Untuk mulut yang segar. Karena orang Jepang tuh nggak pernah ngomong. Saya pernah diceritani teman saya, umurnya 60 tahun, ibu-ibu. Bu Norma, saya itu telepon suami saya itu 2 bulan sekali. Terus ada ibu-ibu yang lain di Jepang, saya tanya, saya bisa nggak minta nomor anaknya? Saya nggak punya nomor handphone anak saya. Kok bisa? Nah seperti itu. Nah kalau kita nggak bisa, Bu, ibu saya itu hujan deras aja nelfon saya. Nah kok hujannya deras ya, banjir orang nih, Bu, masuk banjir. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu masih kagungan orang tua lansia seperti saya di atas 75, itu memang seperti itu. Nanti bakalan sering ditelepon. Nanti tiba-tiba merasa rumahnya mau banjir, kan nggak mustahil sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu rasa saya ke anak. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, krisis-krisis yang ada itu penyebabnya adalah kecerdasan buatan. Kemarin mahasiswa saya jadi korban. Jadi dia punya teman lewat sosial media. Mahasiswa saya secara tidak sadar membuka dirinya lahir tahun berapa, kapan, di mana, hobinya apa. Dibuatlah foto bugil mahasiswa saya itu, tapi bukan dia. Dan kemudian diberi identitas utuh, disebarkan di sosial media. Jadi sekarang ini Bapak dan Ibu, kalau putra-putri panjenengan punya teman yang belum pernah datang ke rumah, wajib dicurigai. Definisi teman adalah yang Bapak dan Ibu pernah secara langsung melihat wujudnya. Kemarin saya menangani kasus perceraian. Ya, seorang suami mau menceraikan istri, katanya istrinya punya pacar. Istrinya tuh saya tanya, pacarnya dengan siapa? Dia itu seorang tentara di Amerika, Bu. Ibu itu jamaah pengajian loh, Bu. Tentara di Amerika, coba saya lihat fotonya. Ganteng toh, Bu. Lah jenengan kok ngerti nek dhek tentara? Jenengan kok ngerti nek dhek teng Amerika? Lah bapak dheknya piye kan bantu rumah ibu saya bilang gitu. Ya bapak dhek njipuk fotone wong liya, saya gitu. Ya kan? Wah, lah kok kira preso kan ibu, Bu. Kok kira preso toh, Bu, saya gitu. Nah, jadi yang sekarang kita khawatirkan itu adalah karena kalau dulu Pak Bu, yang memilih konten itu kita. Sekarang konten itu dipilihkan oleh kecerdasan buatan. Karena apa? Kecerdasan buatan itu punya yang namanya algoritma. Niki penting sekali. Kenapa? Coba ibu-ibu. Ibu-ibu ngendika bakso saja. Nanti Instagram ibu-ibu, kemudian Shopee-nya ibu-ibu itu isinya bakso semua. Karena mereka merekam pembicaraan kita. Dan kalau anak-anak, mohon maaf, dia mengucapkan kata-kata porno dengan mudah, algoritma akan mengacak gadget dia berisi konten-konten porno. Jadi sekarang ini Pak Bu, hati-hati dengan pembicaraan. Pembicaraan kita itu direkam, algoritma akan mengarahkan apa yang kita rekam. Maka saya itu kalau di sini kan sering banyak teknik gitu. Nah, ketika suami saya buka handphone saya, isinya teknik semua. Yang saya jadwalkan tuh hanya jadwal teknik kok. Ya. Saya bikin kalender rumah tangga itu, kata suami saya, kok isinya teknik kabeh? Karena kan sumber kebahagiaan. Tapi definisi teknik adalah definisi makan di luar, Pak. Kalau suami saya, kita makan di luar ya. Anak saya dagang, Bu. Wah, kok juga begini. Lah kok bapaknya itu membawa makanan dari dalam rumah ke teras. Kata anak saya, Mama, ternyata definisi makan di luarnya ayah tuh seperti ini. Lo dihargai, Nak. Itu namanya ayah yang kreatif, menghasilkan situasi di mana kita makan di luar. Sepanjang makan japrut anak saya di luar rumah, Bu. Nah, kata suami, ini loh Ma, delok ning jowo kae omahe sing peteng rong bali ning nyambut gawe, awake dhewe bersyukur wis tekan omah. Lihat yang anak itu masih disuruh les mamanya, kamu cuma diajak les sama mama sama ayah, nggak dipaksa les kemana-mana. Bersyukur, kata suami. Ya alhamdulillah. Batin saya ning aku yo kebajet pengen metu ini mau kayak gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, karena sekarang itu bukan kita yang memilih konten, tapi algoritma yang memilih konten, maka harus berhati-hati. Dalam pembicaraan harus berhati-hati, seceng pun hati-hati. Ibu bapak nggak perlu kita tahu siapa artis yang cerai, nggak penting. Tapi memang algoritma saya itu selalu bicara kekerasan, karena ini modal saya untuk mendiskusikan dengan banyak pihak,
Maka saya bilang sama anak saya, nak jangan pernah pegang handphone mama karena isinya banyak kekerasan. Ini bahan pengajar. Nah yang selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat bahwa krisis yang terakhir itu adalah krisis yang terkait dengan novel eksploitasi yang berkaitan dengan seksual. Saya mohon maaf harus menyampaikan ini di masjid. Maka temui Bapak dan Ibu, grooming. Sekarang itu banyak anak kecil pacarnya orang dewasa. Bu, datang ke PKBH, dia minta untuk membuat laporan kepolisian. Apa Bu? Seorang pengusaha wanita single mother sukses. Anaknya 2, 7 tahun dan 5 tahun perempuan. Kemana-mana diantar suami ART-nya. Kekerasan seksual Bu. Dan berkali-kali. Ibunya tuh saya dampingi itu jerit-jerit dan nangis dia kayak gitu. Yang lain juga. Anaknya laki-laki 6 tahun, korban kekerasan seksual sopirnya. Jadi Pak Bu, mengapa ibu-ibu itu harus dan bapak-bapak itu harus punya acara meneliti kesehatan fisik putra-putrinya maupun cucunya, itu seperti itu. Anak saya tak habis mandi itu, yang nyisiri ibu saya loh, bukan masalah nyisiri. Dulu yang kelimanya apanya sama ibu saya. Ada yang sakit enggak ditanya-tanya. Sebagai simbah, ibu saya punya kewajiban ngecek itu. Kalau saya tinggal atau kemana. Jadi yang seperti itu Bapak dan Ibu juga ini. Nah, krisis moral itu berawal dari kelekatan yang kurang. Ibu Bapak, monggo kita menjadi diary, catatan harian dari anak maupun cucu kita. Nanti kalau cucu kita cerita aneh-aneh, penjenengan ketika wes masa cerita macam-macam nggak tahu. Ampun Pak Bu. Jadilah pendengar. Saya itu jam tidurnya anak kan jam 10. Jam 9 itu sudah masuk kamar. 9 sampai 10 itu saya tulisi jam curhat ke mama atau ayah kalau saya sedang pergi. Anak saya 1 jam itu cerita apa yang dilakukan tadi berangkat sekolah, gurunya bagaimana, temennya mengapain, apa yang dia lakukan, keresahan dia apa. 1 jam. Nah kalau ibu-ibu 1 jam scrolling mawon Bu, 1 jam ampun. Alokasikan waktu 1 jam untuk mendengar apa yang anak rasakan. Pun saya kecolongan Bu. Kenapa? Karena anak saya terlambat saya jemput. Nah kemudian dia ketemu sama anak-anak yang lebih dewasa. Dan dia karena sedang duduk menunggu jemputan saya, anak-anak yang lebih dewasa itu katanya membuka konten pornografi. Tapi dia cerita ke saya. Maka saya mengatakan, nak besok lagi duduk pun kamu jangan di dekat orang dewasa kecuali ada keluargamu di situ. Dan saya selalu mengatakan Pak, trust your family. Trust nobody except your family. Percayalah kepada keluarga saja. Jangan percaya pada siapapun kecuali pada keluarga. Karena keluarga ini penting sekali menjadi sumber kepercayaan. Yang terakhir Bapak dan Ibu, karena ini sudah siang. Yang paling penting itu adalah tidak ada teknologi yang mampu menggantikan hal-hal ini. 1. Tatapan mata setara. Pak Bu, kalau penjenengan menghadapi putra putri nopo putra wayah, tatapan mata itu setara. Kalau dulu karena anak saya masih kecil, saya jongkok. Anak saya agak besar, saya duduk. Anak saya sekarang setinggi saya sama-sama berdiri. Tapi tatapan itu setara. Jangan pernah kita duduk lebih tinggi, memerintah pada anak yang di bawah kita. Tatapan setara, dengan cucu setara. Kan suka, ampun, kita duduk setara. Ayo, Mbak, Mas, gitu. Saya baru tahu Pak Bu, kenapa sekolah Muhammadiyah itu mewajibkan putra-putri kita dipanggil Mbak dan Mas. Itu cara guru menghargai murid. Kemudian yang kedua adalah pelukan ayah dan ibu. Bu, meluk anak itu penting. Saya kemarin itu menghadapi mahasiswi yang katanya depresi. Saya tanya, kamu tuh perlu apa Mbak? Saya cuma perlu dipeluk, Bu. Saya peluk 1 jam. Mahasiswi Bu, sanes mahasiswa. Tapi pernah ada mahasiswa itu yang nangis, itu meluk saya. Ada mahasiswa yang nangis meluk saya. Kemudian saya tuntun, saya dudukkan, saya cari dosen laki-laki untuk meluk dia. Saking sesaknya saya tanya, ternyata katanya tadi pagi dia melihat ibunya dipukuli ayahnya di depan mata dia sebelum kuliah. Jadi situasinya tuh sudah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga, doa dari ayah dan ibu tidak bisa digantikan teknologi. Betul sakit Pak,
panjenengan kirim doa ya Allah, kirim online nggih. Mugi-mugi lare kula sehat, mboten saged. Dan doa itu kalau bisa dua, doa yang Bapak Ibu panjatkan yang tidak didengar anak cucu kita, dan doa yang dipanjatkan Bapak Ibu didengar anak cucu kita. Jadi suami saya dan saya itu kalau berdoa keras agar anak saya itu ngerti, oh ini mama doakan. Nanti saya minta juga dia doakan. Tiba-tiba dia berdoa apa? Ya Allah, semoga mama ayah tidak punya hutang, karena ternyata hidup dalam hutang itu menurut yang aku baca itu membebani hidupnya. Apa yang mendunga mama roh ayah hutang, saya bilang begitu. Ternyata kan dia berpikir, bu, kasihan kalau orang tuanya punya hutang seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya yang tidak bisa digantikan teknologi itu adalah keberkahan keluarga. Keluarga yang penuh barokah. Kita punya makan apa disyukuri, kita punya baju apa disyukuri, mobil apa disyukuri, kendaraan apa disyukuri, rumah ukuran seberapa disyukuri. Jangan pernah kita mengeluh di depan anak. Iki omah sempite koyo ngene iki. Enggak bener. Wah, rumahnya ada iki pancen keren ya ya. Ada senggol-senggol terus, saya bilang begitu. Nah setelah itu ya alhamdulillah bu ada rezeki melebarkan kan gitu. Dulu ketika saya singgol-singgol terus ya pokoknya kan malah nggak dewi rapor rame wong ama wis nyenggol kalau ibu saya, ayo mending omah ning piyungan, iso nggo pengajian kok 100 katanya gitu. Tuh omah ning kutho ning koyo ngene, apa iki senggol-senggol putuku katanya. Ya Allah, ibu saya tuh memang. Nah yang terakhir Bapak dan Ibu, monggo kita hadirkan vaksin moral dalam keluarga. Putra-putri kita menikah rentan terkena virus di sosial media maupun di dunia luar. Setiap hari harus diberi imun booster. Setiap hari. Doa, keteladanan, ajakan berbuat kebaikan itu adalah yang harus kita lakukan. Bu niki kula melihat ini gelasnya itu bagus atau enggak? Oh gelasnya standar. Ini cara izin minum bu. Mungkin Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan yang prima. Saya menitipkan pada diri saya dan Bapak Ibu, anak dan cucu kita, mereka itu sangat rentan terkena virus. Monggo setiap hari kita booster dengan vitamin doa, dengan keteladanan, dengan pelukan, dengan percakapan. Nah dengan seperti itu Bapak dan Ibu, semoga Allah menjaga kita dan menjaga generasi yang akan datang. Tidak ada hal yang lebih baik Bapak dan Ibu kecuali kita menyelamatkan aset bangsa yang berupa generasi masa depan. Kita bisa meninggalkan harta kekayaan, tapi akhlak tidak bisa kita tinggalkan. Kita hanya bisa meninggalkan warisan berupa pelajaran-pelajaran dan contoh-contoh terbaik dari akhlak. Semoga hal ini juga yang menjadi imun booster panjenengan, kita semua dalam kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga jalan rezeki kita senantiasa dibuka oleh Allah, sumber-sumber rezeki senantiasa terbuka lebar, dan kita diberi kekuatan kemudian untuk mengakses, kemudian memanfaatkan rezeki itu di jalan yang penuh barokah. Dan semoga kehidupan kita Bapak dan Ibu itu bukan hanya mengejar kebahagiaan dunia, tapi keselamatan di akhirat, kita berkumpul dengan orang yang soleh-solehah di surga yang disediakan oleh Allah untuk hambanya yang beriman dan beramal soleh. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.